rasakan. Kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Kau berfirman hadir di tempat ini untuk memulihkan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai detik ini Tuhan Engkau tidak pernah berdusta. Sampai detik ini Tuhan firman-Mu tidak pernah salah. Sampai detik ini Tuhan kami menjadi saksi dari firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami Tuhan, pengagungan kami sebagai diukupan yang naik ke surga mulia. Dan kami tahu Tuhan siang ini, pagi menjelang siang ini, surga sunyi sepi karena seisi surga sedang menikmati pujian penyembahan dari umat di tempat ini. Setiap kami hari ini, kami terima berkat firman-Mu, berkat bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, yang membawa kami masuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berkat mata setiap kami semua. Kita yang siap berkati Tuhan, firman Tuhan bersama-sama katakan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gua Britado, jua-jua sehat dahsyat, puji Tuhan, haleluya, karena memang itu yang kita alami, amin. Ya, saya juga mengalami hal yang sama. Dan langsung saja, karena banyak message yang semakin banyak yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya menundukkan diri dengan apa yang Tuhan lakukan bagi gereja ini. Terima kasih untuk kepala kita, Bapak Anton Tarigan, sudah memberikan kepercayaan bagi kami melayani dan seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih, pelayanannya luar biasa. Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, kalau saudara ingat-ingat saya, dulu kan suara saya bagus sekali, mungkin sekarang juga masih bagus lah. Cuman suara asliku lagi dipinjam rekaman, ya sekarang cadangannya. Ya, saya sepanjang minggu mengalami kasih karunia Tuhan di kamar saja, menikmati keintiman dengan Tuhan. Saya sakit selama 1 minggu dan persis jam 12 kemarin saya diberkati Tuhan kesehatan, langsung bawa mobil ke sini. Tadi malam melayani, masih diuji imanku, habis melayani anak muda pulang ke mes menggigil. Tapi tadi pagi mujizat Tuhan luar biasa, amin. Saya bisa mandi pagi tanpa menggigil. Dia luar biasa. Dan saya hari ini berdiri semua itu karena anugerah Tuhan. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai Christian, ya. Keluarga Kristen, the Christian family. Ya, kalau kita bicara tentang keluarga Kristen, kita balik ke sejarah. Orang yang belajar dari sejarah adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang maju. Maka jangan sampai kita melupakan sejarah. Kita mengingat sejarah bukan berarti kita harus membangun prasasti-prasasti masa lalu, tidak. Belajar dari sejarah membuat kita itu memahami apa kata sejarah. Sejarah mengatakan sejarah telah memberitahu kita hal-hal yang tidak boleh dilakukan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu artinya. Tetapi ingat, sejarah juga mencatat bahwa kalau orang-orang, ya, manusia, ya, selalu saja tertarik melakukan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan tadi. Itu ada dicatat dalam sejarah kita. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Nuh seorang yang saleh, anaknya Sem, Ham, dan Yafet, maka Nuh dipanggil kalau di tanah Karon, Bapak Sem. Ya, Sem pada waktu air bah surut dan Nuh menjadi petani anggur pertama, catat di Alkitab. Ya, setelah dia memanen anggurnya, dia mabuk anggur dan dia telanjang, dan Sem menjumpai bapaknya telanjang, dan dia bukan menjaga kehormatan keluarganya sebagai anak
sulung, tetapi dia mempermalukan bapaknya Nuh dan memanggil adiknya, lihat bapak kita telanjang. Apa yang dilakukan kedua adiknya Ham dan Jafet? Mereka jalan mundur, ya, karena mereka tidak sanggup melihat itu, dan dia menutup bapaknya dengan kain dan mereka meninggalkan. Besok pagi Nuh bangun, dia mengetahui ceritanya tadi malam seperti apa. Dia kutuki Sem, terkutuklah kau Kanaan, karena Sem artinya Kanaan. Apa yang terjadi? Keturunan Sem menjadi keturunan pembuat alat-alat penyembahan berhala. Bukan hanya penyembah berhalanya, tetapi dia menjadi memberikan fasilitas bagi orang untuk menyembah berhala. Itu Sem. Sampai akhirnya di keturunan Sem itu terakhir berhenti di Abraham. Yang akhirnya Abraham, Tuhan ambil Abraham, dijadikan Tuhan, maksud Tuhan di bumi ini. Sehingga Abraham dicatat sebagai bapak orang yang percaya. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham melakukan, dia sebagai orang setia, apa segala orang beriman. Saking luar biasanya kepercayaan Abraham kepada Tuhan, Alkitab mencatat tidak ada alasan Abraham untuk percaya sebenarnya, karena usia Sarah ratusan tahun, sudah tua, sudah usur, mana mungkin lagi dia bisa melahirkan. Tetapi Abraham percaya, sehingga Abraham di perjanjian baru, jauh setelah kejadian itu, di perjanjian baru ditulis Abraham karena kepercayaan dijadikan sahabat Allah. Abraham itu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Sarah istrinya, satu waktu 3 malaikat datang ingin memusnahkan Sodom Gomora, singgah di rumah Abraham dulu, karena Abraham sahabat Allah. Ya, Abraham, malaikat bilang begini sama Abraham, Abraham, tahun depan istrimu Sarah, kami datang lagi, kau sudah punya anak. Sarah bilang begini, apa bisa? Apa mungkin? Gue silap pendeta. Wah, pinggo, gue silap. Yang mungkinlah stres pendeta ini merasa karena banyak pergumulannya. Tetapi namanya orang utusan Tuhan, namanya Tuhan. Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dia tegur Sarah, katakannya, kenapa Sarah kamu ketawa? Sarah borong, iya ulah. Enggak, aku gak ketawa kok. Siapa bilang aku ketawa? Apa yang terjadi? Malaikat ini meninggalkan itu, mereka melakukan perjalanan ke Sodom. Dalam perjalanan mereka bilang begini, berpikirlah Tuhan. Lihat, Abraham orang yang saleh lagi, tapi istrinya tidak. Ketidaksepahaman Abraham dan istrinya akan iman Abraham yang Tuhan berikan kepada mereka, janji Tuhan berikan kepada mereka, membuat Tuhan berpikir. Lanjut kepada keturunan mereka. Siapa itu? Lot, ponakannya Abraham. Lot, apa yang terjadi dengan Lot? Lot ini anaknya, adik daripada Abraham. Sodom Gomora akan dimusnahkan. Malaikat Tuhan berkata kepada Lot, tinggalkan daerah itu, larilah ke gunung dan jangan lihat ke belakang. Mereka dengan kedua putrinya dan istrinya lari, tetapi apa yang terjadi? Istrinya materialistis. Di tengah jalan setelah berlari, apa yang terjadi? Istrinya melihat ke belakang. Tomat kudai, emas kudai. Jadilah dia yang darah. Apa yang terjadi? Istri Lot materialistis dan anaknya kurang ajar. Alkitab yang mencatat itu, saudara. Saya tidak ngarang-ngarang. Ya, belajar sejarah di Alkitab supaya kita memahami bagaimana kita mengatur hidup kita dan rumah tangga kita sebagai seorang keluarga Kristen. Kalimat di depan ini, saudara hafal baik-baik, belajar dari sini. Anak kedua putri Lot hanya untuk alasan keturunan, melanjutkan keturunan supaya keturunan bapak kita yang saleh ini tetap ada. Mari kita buat bapak kita mabuk, malam ini kakak yang sulung tidur dengan bapaknya, dan besok adiknya yang bungsu tidur dengan bapaknya. Apa yang terjadi? Melahirkan dua suku. Dari sejak itu sampai hari ini namanya suku Amon dan Moab. Sampai detik ini suku itu ada. Dan apa yang terjadi? Suku ini adalah, bangsa ini adalah bangsa yang menolak Tuhan. Lihat, anak yang kurang ajar menghasilkan keturunan yang menolak Tuhan. Karena baik-baik, ini firman Tuhan. Sudah apa yang terjadi? Seringkali ini terjadi dalam realita kehidupan. Goyang mendetongan. Belakang saja kamu, lupa begini kami kerana. Ini bukan urusan ibu-ibu. Tangan kata toh, bantu lenta. Sudah apa yang terjadi? Alkitab mencatat Sarah
membisikkan hal yang salah, memberikan masukan yang salah kepada Abraham. Sebelum masuk di sana kita buka Kejadian 2:16. Apa yang terjadi di sana? Inilah secara manusia laki-laki dicatat di Alkitab. Kalau di Alkitab manusia itu dikatakan laki-laki, laki-laki dikatakan manusia. Ya, di sejarah pertama manusia, Adam itu manusia, dia itu laki-laki, gitu kira-kira. Nah, secara awal dicatat di Alkitab Kejadian 2:16. Beginilah secara umat manusia terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak. Itu yang harus dilakukan seorang laki-laki kepada Tuhan. Dia harus punya ketaatannya dengan imannya kepada Tuhan akan firman Tuhan. Nah, siapa wanita? Kejadian 2:18. Setelah Tuhan berfirman kepada manusia, laki-laki, maka Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan. Saya akan strict di sini, saudara. Karena ini menjadi masalah orang Kristen sampai hari ini. Maafkan saya, ini realita kehidupan. Wanita, arti ayat ini apa? Penolong yang sepadan. Saya sampaikan kepada kita hari ini, dengarkan baik-baik. Wanita diciptakan menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Sebagai rekan harus menanggung tanggung jawab bersama dalam memenuhi maksud-maksud Allah bagi kehidupan laki-laki dan keluarganya. Itu tugas Anda sebagai istri. Memberi masukan, rekan, mitra. Istri bukan budak laki-laki, bukan, tetapi yang mitra. Memberikan masukan. Apa yang terjadi? Sarah memberikan masukan yang salah kepada Abraham. Begini, Pak. Kalau kita janji Tuhan, pasti berkati Tuhan kita. Tahun depan yakin kalau aku berikan Tuhan kita anak keturunan. Tapi bagaimana? Sepatu Tuhan membuktikan kuasa. Buat Bu, Mak. Bagaimana? Ini dari Hagar. Datang Abraham. Cocok kamu rasa. Ukus. Makanya sampai hari masalah. Kalau waktu itu si Abraham punya iman dan kesetiaan, keterikatan akan firman Tuhan itu kuat, maka dia akan menolak Sarah. Sarah, ini kata firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Bertobat kamu ya. Harus seperti itu. Saudara, iman, kesetiaan kepada Tuhan bukan day by day, tidak. Detik per detik, setiap kali kita menarik nafas kita menghembuskannya, itu adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan. Makanya puji tadi katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam. Artinya setiap saat kita menanti-nantikan Tuhan. Kita terikat dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di cerita ini? Firman Tuhan mencatat sejarah manusia yang selalu tidak belajar dari sejarah yang lain. Sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Perkatakanlah kitab ini siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Kok tiba-tiba spesial sekali, tiba-tiba muncul Yosua? Siapa Yosua ini? Yosua ini pembantunya Musa. Yang dilakukan Yosua setiap kali Musa keluar dan ke padang gurun, kan dulu di padang gurun tinggalnya mereka di kemah-kemah. Mau masuk ke kemah itu, maka Yosua mempersiapkan baskom air untuk menyeka kaki Musa. Hanya itu, dan dia tuh menemani Musa kemanapun dia berada. Siapa Musa ini? Orang yang setia 40 tahun melayani Musa. Perubahan nama Hosea bin Nun menjadi Yosua merubah statusnya Yosua dari seorang hamba, dari seorang pembantu menjadi seorang pengintai. Siapa pengintai? Pengintai adalah orang-orang yang dipercaya dan orang-orang yang teruji kemampuan.
Itu pengintai. Ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa di zaman yang Musa adalah zaman anak-anak. Musa, lapar, bulu babak berterbangan, jatuh, makan, potong rumput semua. Musa, sarapan, mana jatuh? Musa, haus, dikasih air, ubah batu menjadi air. Itu anak-anak yang kasih makan selalu, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu taunya minta, puaskanlah, kami haus, kami lapar. Tetapi di zaman Yosua, zaman berbeda. Kalau tidak perang, tidak makan. Kerja Yosua dan bangsa Israel mereka perang dan merebut semua janji-janji Tuhan bagi bangsa ini. Maka zaman Yosua adalah zaman orang dewasa. Kalau tidak dewasa nggak mungkin perang. Mana mungkin anak-anak disuruh perang bawa senjata, kecuali yang di Afrika sana. Itu yang aneh, itu nggak masuk akal. Makanya nggak maju-maju pemberontaknya, anak-anak disuruh perang. Yang disuruh perang itu orang dewasa. Saya mau katakan bahwa teruji saja iman saudara tidak cukup. Kemampuan kita teruji nggak cukup. Saudara tidak diberkati karena imanmu teruji, pasti. Saudara dipercaya oleh Tuhan pasti karena kau diberkati. Amin. Tetapi berapa banyak orang yang diberkati yang hanya uangnya saja masuk gereja, orang yang tidak. Saudara, Tuhan gak butuh uang kita. Tidak. Tuhan butuh kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak butuh uang kita. Saudara, yang terjadi harus menjadi dewasa supaya iman kita itu teruji di hadapan Tuhan. Amin. Saya syukur ada tema ini. Apa yang Tuhan perintahkan? Kenapa iman Yosua ini iman yang teruji? Dicatat di Alkitab, Yosua ini adalah lambang penggenapan Kristus dalam perjanjian baru. Penggenapan Kristus di perjanjian baru, Yesus mati di sana sampai menjadi gaya hidup. Di tangannya, di rantainya ada salib. Kan jadi gaya hidup, jadi lifestyle. Di mobil ada stiker Arga. Ya kan? Sesuai yang dikasih Tuhan. Alkitab mencatat firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang. Tetapi seringkali kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Seorang kepala rumah tangga menganggap suara istrinya gak penting karena dia pemimpinnya. Seorang istri dan suami istri menganggap gak penting mengajarkan anak-anaknya firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka menganggap begini, kami ini keluarga pengusaha, kami ini pintar berhitung, ajarkan anak-anak kami berhitung supaya nanti dia bisa melanjutkan generasi. Makanya gak aneh setelah dia meninggal anaknya tikam-tikaman karena jago berhitung semua, gak jago bagi-bagi. Apa yang terjadi? Kalau kita mau jago bagi-bagi, kita harus belajar firman Tuhan. Karena kalau gak belajar firman Tuhan, bagina, lalu bagita, bagina tanda bagina, iya singkat susah. Lalu bagita. Kalau saudara belajar kasih firman Tuhan, maka kita pintar bagi-bagi. Untuk pintar bagi-bagi harus didasari oleh kasih. Ajarkan berulang-ulang. Poinnya di sana adalah memperdulikan kesejahteraan rohani anak kita dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia kepada Allah. Itu poinnya di sana. Makanya saya senang sekali tadi ada pendidikan belajar Bible Study itu anak-anak. Ayo antarlah anak-anak kita untuk supaya mereka tahu firman Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau ada guru agama di sini dengarkan baik-baik. Untuk menjadi sarjana S1 dibutuhkan 147 SKS.
sampai 149 SKS. 14 kali pertemuan perkuliahan satu semester, muatannya 2 SKS. Saya mau kasih tahu kita semua, mengingatkan kita semua, merefresh kita semua. Anak-anak kita belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 12. 12 tahun belajar agama. 1 tahun 52 minggu. Kenapa sampai hari ini masih ada anak kelas 3 SMA nggak tahu buka Alkitab? Di mana kita beratapan? Dekat dahulu Pak. Itu penatapan, bukan ratapan. Thomas, di mana Yesus? Nggak tahu Bu. Nggak ada aku ambil. Thomas, di mana Yesus? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nggak ada aku ambil. Thomas, di mana Yesus? Bu ini nggak tahu. Dibilang pulangnya ke rumah. Ngadu sama bapaknya. Wah, kenapa kau pulang aku? Belum kan pulang sekolah. Iya, aku masih tanya-tanya Thomas. Mana aku tahu? Nggak ada aku ambil Pak. Paling bapaknya ke sekolah. Bu, kenapa bikin anakku nangis? Apa yang aku lakukan? Ku tanya Pak, mana Thomas? Iya, macam mana ibu ini? Aku aja bapaknya nggak tahu Thomas di mana, apalagi anakku. Sorry, aku aja bapaknya nggak tahu Yesus di mana, apalagi aku. Coba bapaknya pun nggak tahu Yesus di mana. Jadi salah saja. Saudara dikasih Tuhan, pembinaan rohani anak-anak itu harus berasal dari rumah, dari kedua orang tua yang menuntun mereka. Orang tua harus melipatkan diri untuk apa? Saudara lihat, pengabdian kita orang tua kepada Allah salah satunya adalah mengajarkan anak-anak kita akan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan sebagai orang tua adalah membawa anak-anak kita menghormati Tuhan, membawa anak-anak kita setia kepada Tuhan, mengasihi dan menghargai Tuhan. Karena kalau ini kita lakukan, saudara dikasih Tuhan, ayo kita buka beberapa ayat penutup. Saya mengundang hamba Tuhan pemain musik. Mazmur 103 ayat 13. Kalau kita memperdulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita, bukan hanya sebatas kesejahteraan materi mereka. Tadi ada pertanyaan kami konseling, dan ini juga seringkali saya katakan dalam pelayanan saya kepada anak muda. Terkadang kita itu juga terlalu rohani. Ya, 24 jam kalau misalnya kita di gereja, Pak, wah maka anakku juara Pak, jadi juara ya, di juara makin, adik juara. Masalah ini. Iya, cuma masalah juara 5 Pak, dari belakang. 24 jam utamanya gereja Pak. Iyalah Pak, apa dia belajar? Hidup ini harus seimbang, saling itu ke atas dan ke samping, vertikal dan horizontal, harus seimbang. Terkadang banyak orang vertikal saja, horizontalnya kurang, atau orang horizontal saja, vertikalnya kurang. Akhirnya itu roh, semua orang dianggap salah, hanya dia yang benar karena dia dapat suara dari Tuhan. Hidup ini harus seimbang, dan jangan lupa harus belajar firman. Kalau kita memperhatikan kesejahteraan rohani anak kita, apa dikatakan di Mazmur? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bukan hanya sekedar sebuah lagu, tapi firman Tuhan mengatakan melalui lagu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji manamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau. Yes. Hari depan indah rencanamu yang terbaik.
saudara dan saya sebagai bapak sayang sama anak kita, memperdulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita, maka Tuhan juga melakukan hal yang sama. Amin. Jangan khawatir dengan masa depan mereka. Hari depan indah Tuhan berikan untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itu kata firman Tuhan. Perhatikanlah kesejahteraan rohani anak-anak kita. Amin. Bapa, mari kita berdiri bersama-sama. Besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh rinduanmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Dan dia akan berjalan melalui Tuhan dan Roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Amin. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan memulihkan setiap keluarga gereja Tuhan di tempat ini, Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari, saya mengundang setiap mata tertutup. Ini Tuhan yang berbicara. Tadi pagi waktu saya berdoa, saya tidak tahu Tuhan bilang sampaikan ini. Saya bilang, Tuhan apakah ini sopan? Sampaikan kata Tuhan. Setelah saya berdoa, saya keluar ketemu dengan ibu saya. Hari ini ada ibu saya di sini, ada istri saya dan kedua anak saya. Saya mengajarkan mereka bahwa hidup kita harus dengan iman. Anakku, aku tidak bisa berfirman kepada orang lain kalau aku belum berfirman kepadamu. Aku katakan demikian selalu. Dan ibu saya katakan, aku terbangun tadi pagi jam 3 pagi. Tuhan bilang, sampaikan pesan. Saya mengundang setiap mata tertutup. Setiap mata tertutup, aku undang dengan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mata tertutup sekarang. Mungkin gembala kita nggak tahu. Mungkin pastor di sini nggak tahu. Dia akan nggak tahu karena kau tak beritahu. Atau mungkin saudara pendatang di gereja ini. Engkau spesial hari ini, hambaku, kata Tuhan. Mungkin kau hari ini akan memutuskan kalau kau akan bercerai. Ini pesan Tuhan. Kembali kepada firman-Nya. Bapa akan memulihkan rumah tanggamu. Ini firman Tuhan. Jangan bercerai. Jangan bercerai. Kasihi istrimu. Kasihi suamimu.
menjadi saksi firman Tuhan di bumi ini. Makasih Tuhan Yesus. Aku telah menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan mau. Sempurnakanlah firman bagi gereja Tuhan kembali ini. Sampaikan terus Tuhan, sempurnakan Bapa. Makasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya